Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memaparkan materi mengenai salah satu enzim yang berperan dalam bidang pangan, yakni enzim protease. Perkenalkan, nama saya Musda Amalia Subhan dengan stambuk Q1A1-19048 dari kelas ITPA 2019. Baik, langsung saja pada pemaparan mengenai enzim protease. Enzim protease merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti menjadi oligopeptida pendek atau asam amino, dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Menurut Lestari et al. Tahun 2018, enzim ini diperlukan oleh semua makhluk hidup karena bersifat esensial dalam metabolisme protein. Selain itu, enzim protease pada industri pangan seringkali dimanfaatkan untuk mengempukkan daging. Lalu, bagaimana enzim protease menghidrolisasi protein? Enzim protease mendegradasi protein dengan menghidrolisa sarkolema. Menurut Benyon tahun 1980, daging dapat diempukkan diantaranya menggunakan enzim papain, vicin, dan bromelin. Papain menyerang protein pada serat-serat otot dan menghidrolisanya menjadi peptida yang lebih kecil. Vicin dan bromelin lebih menyerang pada jaringan ikat protein, lalu menggradasinya. Selanjutnya memberikan efek empuk pada daging. Bagaimana enzim protease mendegradasi daging pada konsentrasi enzim yang rendah? Setidaknya ada 3 cara enzim protease mendegradasi daging pada konsentrasi yang rendah. Yang pertama, daging disemprot dengan serbuk enzim. Yang kedua, direndam dalam lautan enzim. Dan yang ketiga, diinjeksi langsung ke area spesifik salkas atau disuntikan ke hewan sebelum disembelih. Selanjutnya, dari mana enzim protease bisa didapatkan? Enzim protease dapat diisolasi dari hewan, tanaman, serta mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Pada tanaman, enzim protease dapat diperoleh dari nanas, pepaya, buah arah, jahe, dan buah mangga. Cara memperoleh enzim protease dari pepaya. Pada pepaya, yang sering digunakan untuk mengempukkan daging adalah daun pepaya. Caranya, daun pepaya harus dihancurkan terlebih dahulu untuk melukai jaringannya dengan harapan enzim papain dapat keluar dari jaringan. Yang kedua, daun yang sudah sedikit dihancurkan dibalurkan pada daging dan ditunggu selama beberapa menit. Hal ini akan membuat enzim papain akan meresap ke dalam daging dan akan memutuskan ikatan-ikatan peptida yang bisa diputusnya. Cara memperoleh enzim protease dari nanas. Bagian nanas yang mengandung enzim protease adalah buah, kulit buah, bonggol buah, dan daun. Namun, agar rasa daging tetap nikmat, kita menggunakan buah daging atau bonggolnya. Caranya yang pertama, ambillah buah dan atau bonggol nanas, lalu parut atau blender. Daging tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, daging cukup direndam dalam hancuran buah atau bonggol nanas. Biarkan hingga beberapa menit sebelum daging kemudian dimasak. Enzim protease yang terkandung di dalam buah nanas adalah bromelain. Bromelain akan memutus ikatan peptida tertentu. Cara memperoleh enzim protease dari buah ara. Buah ara atau buah surgai atau figs merupakan buah yang juga mengandung protease, yaitu vicin. Caranya, masukkan daging segar dan rendam dalam hancuran buah. Biarkan selama beberapa menit sebelum kemudian daging diolah lebih lanjut. Cara memperoleh enzim protease dari jahe. Jahe selain banyak mengandung komponen zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan, jahe juga mengandung protease yang bernama zingibain. Caranya, jahe dikupas. Bagian kupasan kulitnya dibalurkan pada daging, sama seperti menggunakan kulit buah pepaya. Namun yang harus diingat adalah keberadaan gingerol dan sogaol.
Sehingga jangan menggunakan kupasan kulit jahe atau irisan jahe terlalu banyak karena akan memberikan rasa pedas. Cara memperoleh enzim protease dari buah mangga. Buah mangga juga mengandung enzim protease yakni actinidain. Hancuran buah dapat digunakan sebagai bahan perendaman daging, sama seperti ketika menggunakan buah nanas. Daging direndam selama beberapa menit sebelum dilakukan pemasakan lebih lanjut. Selain kandungan actinidain, tentunya aroma mangga yang segar bisa menambah cita rasa daging sendiri. Berikut daftar referensi yang saya gunakan untuk mencari materi mengenai enzim protease. Dari pemaparan saya tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, yakni pertama, enzim protease merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Kedua, enzim protease pada industri pangan banyak dimanfaatkan untuk mengempukkan daging. Yang ketiga, enzim protease pada tanaman dapat diperoleh dari nanas, pepaya, buah ara, jahe, dan buah mangga. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat bagi saya dan penonton sekalian. Saya Musda Amalia Subhan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.